Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak dan Mas semuanya. Kita kembali bertemu dalam perkuliahan pertemuan ke-6 mata kuliah perekonomian Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi Indonesia, yang mana kita awali dengan apa itu strategi pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini adalah economic growth. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat, tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi produksi itu sendiri. Jadi pertumbuhan, yang namanya pertumbuhan kan merupakan output ya. Jadi kalian tumbuh ya, outputnya apa? Kalian dari kecil tingginya 50 cm, sekarang sudah menjadi 1,5, 1,70, 1,80 cm. Nah, itu merupakan output meningkat ya. Yang disebabkan dalam hal ini ekonomi adalah disebabkan semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak semata-mata hanya menjual dan membeli. Bagaimana proses menjual itu sebelumnya adalah memproduksi. Memproduksi suatu barang, proses dari produksi itu juga akan menghasilkan, menyumbang pertumbuhan ekonomi. Proses distribusi juga nantinya juga akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Apalagi proses penjualan dan juga konsumsi nantinya. Itu juga akan semakin menunjang dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Indonesia menganut strategi pertumbuhan ekonomi dan dalam melaksanakan pembangunannya memakai model Herod Domar, bahwa menurut kedua ekonomi ini setiap penambahan stok capital masyarakat, ya, kapitalnya meningkat, maka meningkat pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Dan di sini output itu menunjukkan output yang potensial yang bisa dihasilkan dengan stok capital yang ada. Jadi stok capital itu ya katakanlah modal. Semakin tinggi modal ya otomatis akan diikuti, teorinya akan diikuti pula dengan penambahan output yang dihasilkan oleh masyarakat. Artinya apa? Bahwa kalau kita bisa mengambil sebuah contoh, katakanlah perusahaan. Perusahaan menginginkan penambahan output. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Yang pertama tentu adalah meningkatkan kapitalnya. Untuk apa? Untuk memperluas pabrik pertama. Untuk menambah jumlah tenaga kerja kedua. Untuk menambah ataupun memperbaharui alat-alat yang disediakan. Nah, itu adalah wujud bahwa capital stock itu sendiri nantinya akan mempengaruhi dari output yang dihasilkan. Semakin besar capital, maka semakin besar pula output yang dihasilkan. Konsekuensi strategi pertumbuhan adalah bahwa besar kecilnya laju pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada naik turunnya tingkat investasi. Nah, ini yang sering kita gaungkan dan dengarkan saat ini ya, baru ada suatu gejolak dalam hal Omnibus Law. Ya, artinya bahwa sebetulnya ini memang tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi. Tujuan dari meningkatnya investasi karena Indonesia menganut sistem strategi pertumbuhannya yang menurut Herod Domar, bahwa semakin tinggi capital, semakin tinggi output. Harapannya yaitu tadi, investasi tinggi akan menambah jadi jumlah output yang akan semakin tinggi. Ya, tetapi ya masalahnya dengan ada beberapa penolakan, ya, ada beberapa kritikan dari para serikat buruh. Nah, ini yang nantinya kita bisa diskusikan, bahwa memang ya kadang kepentingan menghasilkan keuntungan itu akan mengorbankan suatu hal lainnya. Berikutnya adalah strategi perkembangan ekonomi. Economic development itu sendiri dalam perkembangannya adalah menaikkan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh entrepreneur. Inovasi menyangkut perbaikan kualitas dari sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para wira
swastawan. Jadi economic development saat ini lebih cenderung akan berdampak atau terdampak dari adanya perkembangan dari inovasi, perkembangan dari kreativitas, perkembangan dari teknologi dari para pelaku usaha. Dalam hal ini kita patut bisa berbangga dan harus kita optimalkan dari adanya UKM-UKM yang ada di Indonesia. Saat ini jumlah UKM yang terdata di Indonesia itu mungkin baru hanya berapa persennya? Mungkin belum ada 50% UMKM itu terdata di basis data Dinas Koperasi dan Perindustrian katakanlah. Karena apa ya? Karena memang UKM masih belum memiliki porsi, belum memiliki panggung yang maksimal yang disediakan oleh pemerintah. Syarat-syarat terjadinya inovasi. Harus tersedia cukup calon-calon pelaku inovasi atau entrepreneur di masyarakat. Saat ini pemerintah dimulai dari mahasiswa sendiri sudah mulai memberikan suplemen ya berupa apa? Kalian diminta membuat PKM, kewirausahaan, lalu PHB 2D dan lain sebagainya. Itu merupakan wujud pemerintah dimulai dari pendidikan yang nantinya apabila kalian lulus diharapkan menjadi seorang wirausahawan, entrepreneur yang berinovasi. Apalagi Untidar juga memiliki tagline-nya adalah terdepan dalam wirausaha. Hal ini tentu memang harus kita cermati pula bahwa nyatanya di era revolusi industri 4.0 saat ini pekerjaan bisa dari mana saja kapan saja. Sehingga harus cukup calon-calon pelaku inovasinya di masyarakat itu memiliki potensi sumber daya manusia yang mumpuni. Berikutnya harus ada lingkungan sospol dan teknologi yang bisa menjadi tempat subur bagi semangat inovasi. Saat ini menurut saya inovasi-inovasi sudah mulai tumbuh dan diberikan tempat oleh pemerintah. Ya. Baik itu sisi politik maupun teknologi ya. Awalnya dulu Gojek ditolak, bahwa akhirnya sudah mulai diterima. Saat ini pembelian dioptimalkan dari sistem online, apalagi di era pandemi seperti saat ini. Nah, ini suatu lingkungan yang subur bagi untuk para entrepreneur dalam meningkatkan semangat berinovasi. Berikutnya adalah harus ada cadangan atau supply ide-ide baru secara cukup. Ya, jadi kita harus membuat suatu ide baru. Ide-ide baru inilah yang menjadi daya tarik dan peluru kita untuk bisa menembus segala macam hambatan. Harus ada sistem perkreditan yang bisa menyediakan dana bagi para entrepreneur. Pemerintah juga sudah menyediakan bantuan dana berupa KUR, ya, lalu bantuan-bantuan dana yang lunak lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh para entrepreneur ini dalam upaya untuk bisa meningkatkan dan juga berkontribusi dalam pembangunan dalam wujud entrepreneur itu sendiri. Berikutnya ada 5 kegiatan yang termasuk inovasi, yaitu diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada. Ya. Itu juga inovasi. Kira-kira saat ini apa ya? Mobil listrik. Nah, ini juga suatu inovasi. Di Indonesia belum ada yang sifatnya massal dari produksi listrik, kecuali sepeda listrik dan motor listrik baru sebagian, VR. Ya. Berikutnya diperkenalkannya cara produksi baru melalui mesin-mesin baru. Ya. Jadi yang sebelumnya memakai mesin biasa dengan dioperasikan manusia, saat ini sudah dioperasikan secara otomatis by digitalisasi ataupun teknologi. Berikutnya penemuan sumber-sumber bahan mentah baru. Ya. Kita juga menemukan sumber-sumber bahan mentah baru. Ya. Makanan tidak terlepas hanya nasi, jagung, dan lain sebagainya. Kita perlu berinovasi. Makanan apa yang sekiranya menggantikan peran nasi dan karbohidrat lainnya. Lalu juga selain itu bahan mentah baru adalah bahan bakar misalnya. Bahan bakar apa pengganti solar ya. Saat ini kita sudah mendengar ya adanya pemerintah dari pengolahan
kelapa sawit diubah menjadi pengganti solar dalam bentuk B30 katakanlah. Itu suatu kemajuan yang dilakukan oleh Indonesia. Pembukaan daerah-daerah pasar baru, perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan efisiensi. Jadi organisasi industri dirubah ya, mindsetnya dirubah yang awalnya adalah by pemasarannya adalah hanya konvensional ya, tetapi saat ini sudah dirubah menjadi sistem yang bersifat atau berbasis digitalisasi. Hal ini tentu harus bersama-sama seiring seirama baik dari pemerintah maupun dari sisi entrepreneurnya. Sehingga ya kalian ini kesempatan ini ya bagi kalian di era saat ini libur di rumah ya udah jualan saja ya, nggak perlu membeli toko ataupun memiliki ruko, cukup dengan handphone kalian yang miliki kalian bisa menghasilkan uang ya, ataupun memulai usaha kalian. Itu suatu peluang yang menarik ya. Berikutnya adalah strategi pembangunan berwawasan Nusantara. Wawasan itu pandangan, sama halnya seperti paradigma. Dan berikutnya adalah berwawasan Nusantara itu apa? Sebenarnya tidak lain adalah pembangunan yang berwawasan ruang, yaitu apa? Bersifat regional, tersirat dalam argumentasi Myrdal dan Huysmans yang mengemukakan sebab-sebab daerah miskin kurang mampu berkembang secepat seperti yang terjadi di daerah yang lebih kaya. Jadi kadang kita harus memiliki pandangan yang luas, apalagi khususnya lebih ke Nusantara. Nusantara di situ ya tanah air kita ini Indonesia. Dilihat dari dimensi regionalnya, Indonesia menghadapi dilema dualisme teknologis, yaitu perbedaan dan ketimpangan mengenai pola dan laju pertumbuhan di antara berbagai kawasan-kawasan dalam batas wilayah satu negara. Dilema teknologis menonjol karena adanya asimetri atau ketidakserasian antara lokasi penduduk dan lokasi sumber daya alam. Nah, hal ini. Jadi pembangunan berwawasan Nusantara intinya adalah bagaimana kita bisa membangun Indonesia secara merata. Ya. Jadi saat ini kadang di Pulau Jawa kita ketahui bahwa 60% penduduk dari Indonesia berdiam diri di Pulau Jawa. Dan 40%-nya itu tersebar. 20% di Pulau Sumatera dan 20%-nya lagi itu seluruh Indonesia. Sehingga kawasan Indonesia bagian barat itu adalah 80% dari penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa nantinya ya yang paling dieksploitasi dari sumber daya alam ya pasti akan Indonesia bagian barat, ya kan? Indonesia bagian timur hanya katakanlah Papua. Papua sendiri Freeport katakanlah. Freeport sendiri pegawainya ya banyak juga yang dari barat ya, dari Jawa, Sumatera itu juga banyak. Sehingga apa? Sehingga harus kita berwawasan lingkungan dan juga berwawasan Nusantara. Nusantara di sini dalam artian kita bisa memeratakan pendapatan, meratakan pembangunan ya, dan juga memeratakan dari kekayaan alamnya. Jadi jangan terlalu dieksploitasi di daerah tertentu dan nantinya malah justru akan merugi di kemudian hari. Berikutnya adalah penataan ruang di masa mendatang sebaiknya tidak hanya mengacu pada daratan, namun juga harus berorientasi pada penataan ruang kemaritiman. Jadi menurut saya ya ada beberapa pandangan menurut Laode ya bahwa yang berbasis teknologi tinggi pusatnya ataupun pendidikan pusatnya itu di Jawa, Bali, Batam ya, dan pariwisatanya itu di situ. Lalu yang berbasis potensi kelautan itu ada di Indonesia Timur ya, dan kepulauan kecil di Sumatera. Lalu yang berbasis sumber daya mineral itu dapat dikembangkan di Pulau Sumatera. Ini di tahun 99. Artinya apa? Sebetulnya kita harus memang memetakan ya, memetakan potensi apa yang ada di masing-masing wilayah. Sehingga apa? Sehingga akan merata. Jadi yang di Sumatera ya ataupun mungkin yang di Sumba ya itu ada
NTT terkenal dengan sapinya yang banyak. Ya. Kita bisa mengimpor sapi dari NTT ke Jawa. Ya, Jawa, orang NTT datang ke Jawa untuk apa? Belajar. Orang Sulawesi datang ke Bali untuk berpariwisata. Harapannya seperti itu. Ya. Berikutnya peran dan kebijakan pemerintah. Ya, peran pemerintah ya tentunya pemerintah harus campur tangan dalam berbagai hal ya yang dibenarkan secara konstitusional. Tujuannya apa? Bahwa di pembukaan UUD 45 dan diisi dari Undang-Undang 45 sendiri di pasal 33 yang memang menyatakan bahwa pemerintah harus turun tangan ya dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh pemerintah. Pasal 33 ya kan dengan bersama dengan pasal 34 dan 27 ayat 2 ya, di mana cabang-cabang produksi yang penting, lalu penguasaan bumi, pemeliharaan fakir miskin dan penyediaan lapangan kerja itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Nah, sejauh mana nanti pemerintah bisa berkontribusi untuk bisa menyumbangkan dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonominya. Berikutnya adalah kebijaksanaan pemerintah. Berikutnya adalah tujuan utama atau akhir kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur secara ekonomi. Kesejahteraan masyarakat tercapai bila tingkat pendapatan real rata-rata per kapita tinggi dengan distribusi pendapatan yang relatif merata. Jadi pemerintah Indonesia juga harus memiliki bagaimana sense of belonging ya, bahwa memang kita butuh dari adanya suatu kebijakan yang dapat memeratakan kesejahteraan masyarakat di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Saat ini memang kita masih terkendala adanya kebijakan yang berbeda di tiap wilayah, tidak sinkron antara pusat dan daerah. Nah, ini menjadi suatu permasalahan tersendiri dari perekonomian di Indonesia. Selain itu, kebijakan ekonomi mempunyai intermediate target sebelum mencapai tujuan akhir. Jadi tujuan jangka menengahnya apa? Misalnya PDB atau pendapatan nasionalnya meningkat, distribusi pendapatannya merata, kesempatan kerja terbuka lebar, stabilitas harga, nilai tukar terjadi dan keseimbangan neraca pembayaran ekspor impor rata ataupun imbang. Nah, di masa sasaran ini erat kaitannya dengan masalah stabilitas ekonomi. Di Indonesia pertumbuhan ekonominya cenderung meningkat, tetapi meningkatnya ya tidak bisa signifikan karena memang ya kita masih terkendala beberapa hal baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi sumber daya investasi itu sendiri. Ya. Kadang kita terkendala, pengen investasi tinggi tapi mengorbankan sesuatu sehingga apa? Kita berhitung-hitung bahwa investasi ya akhirnya tidak terlaksana, ya, karena memang akan mengorbankan yang lebih besar. Berikutnya adalah 3 macam kebijakan ekonomi menurut agregasinya. Jadi kebijakan ekonomi ada 3 macam. Yang pertama adalah kebijakan ekonomi mikro, ya, di mana kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau di sektor mana dan di wilayah mana perusahaan yang bersangkutan beroperasi. Di sini contohnya apa? Yang pertama misalnya adalah peraturan pemerintah yang mempengaruhi pola hubungan kerja, manajer dengan para pekerja, kondisi kerja dalam perusahaan, ya. Dan salah satunya adalah Omnibus Law itu sendiri yang saat ini baru digodok. Ini suatu kebijakan ekonomi mikro bahwa apa? Bahwa nantinya efek yang akan dirasakan adalah dari pihak perusahaan dan juga para pekerjanya. Kebijakan kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil di semua sektor ekonomi ini juga penting ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar ya harusnya bisa membantu dari perusahaan kecil. Perusahaan-perusahaan besar selalu menyediakan
CSR ya, dari CSR itu sendiri dana yang memang sudah dialokasikan bagi oleh perusahaan bagi masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah perusahaan ingin berkontribusi membangun kesejahteraan masyarakat di sekitarnya ataupun di wilayahnya. Kebijakan kredit bagi perusahaan kecil di semua sektor dan lain-lain. Jadi pemerintah juga memberi kemudahan melalui tadi ya KUR ataupun mungkin juga pinjaman-pinjaman lunak lainnya yang tujuannya adalah untuk menstimulus, untuk menggugah gairah dari para entrepreneur untuk bisa berwirausaha. Berikutnya adalah kebijakan ekonomi sektoral ya ataupun meso, yaitu kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada sektor-sektor tertentu. Setiap departemen mengeluarkan kebijakan sendiri untuk sektornya, seperti keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, ketenaga kerjaan, dan sebagainya. Jadi kebijakan meso dalam arti regional adalah kebijakan ekonomi yang ditujukan pada wilayah tertentu, misalnya kebijakan pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia yang mencakup kebijakan industri regional, investasi, dan sebagainya. Kebijakan ini bisa dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi sifatnya adalah yang khusus. Bagaimana pemerintah melihat kondisi ekonomi wilayah tertentu itu perlu perlakuan yang khusus. Makanya di Papua ya ataupun di wilayah-wilayah tertentu ya, di Jogja sendiri ya, itu kebijakan ekonominya itu berbeda ya. Kita kenal di Jogja dengan dana kesultanan ya. Dana kesultanan di situ ya memang mereka punya alokasi dan kebijakan tersendiri yang diberikan kekhususan oleh presiden kepada gubernur, dalam hal ini adalah Sultan Jogja, untuk bisa mengelola dari keuangan yang ada di Provinsi Yogyakarta. Ya. Harapannya apa? Ya, harapannya bahwa nantinya dari kebijakan yang diambil kekhususan Jogja itu di semua aspek ya, industri ataupun infrastruktur dan lain sebagainya memiliki kekhususan. Kita tahu juga bahwa di Jogja misalnya ada istilah Sultan Ground, ya, artinya bahwa tanah-tanah yang dimiliki oleh Sultan yang bisa di hak guna pakaikan kepada masyarakat. Ini tentu suatu hal yang menarik ya, bahwa kita tahu juga seperti halnya UGM yang besar itu ya tidak akan besar kecuali pakai tanahnya Sri Sultan. Ya kan? Kalau kita ibaratkan ingin membangun kampus besar seperti UGM itu ya susah ya kan, karena memang tanahnya itu kalau di wilayah selain Jogja itu perlu penanganan khusus ya, adanya perluasan tanah. Makanya di Untidar sendiri ini memiliki beberapa wilayah kan ya, ada di Wonosobo, ada di Mertoyudan, ada di Potro Bangsan itu sendiri. Artinya ya memang itu karena memang kita tidak bisa mudah mengumpulkan satu ruangan, satu tanah untuk menjadi sebuah kampus utama seperti itu. Nah itu susah. Tapi kalau di Jogja itu memungkinkan. Pengen buat univ negeri baru, itu pasti dengan sangat mudahnya terbit dan mudah untuk mencari tanahnya karena tanahnya itu Sultan Ground. Oke, berikutnya adalah kebijakan ketiga yaitu ekonomi makro. Kebijakan ini mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional. Misalnya kebijakan uang ketat ataupun kebijakan moneter. Kebijakan makro ini bisa mempengaruhi kebijakan meso ataupun kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif. Kadang ya itu tadi karena beberapa hal ya, sehingga apa yang diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu kadang memiliki pandangan yang berbeda. Nah, hal ini akan menjadi kendala baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita ambil contoh lah ya di DKI sendiri. Pemerintah daerahnya dalam hal ini gubernur menyatakan katakanlah dalam penanganan pandemi ini membutuhkan
PSBB, tetapi di pusat menyatakan tidak perlulah PSBB, yang penting wilayahnya tetap dijaga. Nah, ini suatu hal yang bertentangan tentunya. Tetapi bahwa apabila tidak mampu dikelola dengan baik, ya pasti akan menjadi suatu kendala bagi pemerintah pusat maupun daerah. Contoh lain misalnya adalah pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini jalan tol misalnya. Saat pemerintah daerah tidak memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah pusat, maka ya yang terjadi akan kesusahan dalam proses pembangunan jalan tol nasional tersebut, misalnya kan seperti itu. Instrumen yang digunakan untuk kebijakan ekonomi makro adalah tarif pajak, jumlah pengeluaran pemerintah melalui APBN, ketetapan pemerintah, dan intervensi langsung di pasar falas untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah terhadap falas itu sendiri. Jadi dalam kebijakan makro, ya, pajak itu menjadi suatu hal yang penting, ya. Makanya pemerintah juga memiliki kebijakan fiskal maupun moneternya. Dalam hal ini fiskal dengan pajaknya itu sendiri. Pajaknya berusaha pemerintah untuk bisa menekan pajak sebesar mungkin, apalagi di masa pandemi saat ini, ya. Jadi karena kebutuhan pengeluaran pemerintah melalui APBN yang besar, maka akan diikuti pula dengan pengetatan tarif pajak yang sangat ekstrim oleh pemerintah. Ya, jadi semuanya dipajaki. Jadi ya nggak apa-apa ya. Karena apa ya? Karena semuanya memang untuk dalam hal ini adalah menunjang pembangunan nasional. Ya. Intervensi langsung di pasar falas. Ya. Ini juga menjadi perhatian. Ya. Jadi valuta asing ini sangat berpengaruh terhadap banyak hal. Utang misalnya. Saat valuta asing rupiah tertekan terhadap dolar, utangnya banyak. Bayar utang itu pakai dolar. Ya kalau kita dolarnya tinggi, ya maka utang kita akan terasa makin tinggi, ya kan? Awalnya utangnya 10 dolar katakanlah. Dengan dolar awalnya 10.000, gampang ya kan, dicicil 1 dolar per bulan katakanlah. 10.000 kah, gampang lah ya. Tapi kalau tiba-tiba dolarnya menjadi 15.000 ya, maka ya otomatis 10.000 yang 10 dolar yang harusnya diprediksi hanya membayar 10 kali 10.000 berarti 100.000. Saat ini dolarnya 150, ya pasti utangnya akan menjadi 150.000 ya. Artinya apa ya, ini tentu harus bahaya ya, ada lampu kuning dari adanya hal ini. Kebijakan ekonomi juga bisa dibedakan antara kebijakan ekonomi dalam negeri dan luar negeri. Meliputi apa ya? Kebijakan ekonomi dalam negeri ada kebijakan sektor ekonomi, keuangan, moneter perbankan, ketenaga kerjaan, ya, upah minimum ya seperti itu masuk ke ketenaga kerjaan. Perbankan ya suku bunga, uang beredar. Ini ngomong-ngomong uang beredar ini juga saya baru dapat edaran dari Bank Indonesia ini ya, yang kelihatannya yang disebarkan ke seluruh instansi negeri pemerintah ya. Bahwa apa? Bahwa mereka ingin meminta siapa yang ingin memesan uang edisi khusus 75.000 itu ya. Nah, bahwa ini saya juga menimbulkan pertanyaan ini. Kelihatannya kok nggak laku gitu ya. Nggak laku ini uangnya kelihatannya. Nggak ada yang menukarkan ya. Karena memang pada saat itu saya juga bingung juga ini kenapa memunculkan uang dengan jumlah yang limited ya, tetapi tidak limited banget juga gitu kan ya. Berarti kesannya sebetulnya memang ingin menarik dana dari masyarakat untuk bisa menambah tabungan dari pemerintah, sebetulnya kan seperti itu. Ya, ini menurut saya salah satu wujud dari kebijakan pemerintah yang halus ya, soft ya gitu. Berikutnya kebijakan kelembagaan ekonomi seperti BUMN, koperasi, UKM dan lain sebagainya itu juga termasuk kebijakan dalam negeri. Berikutnya kebijakan ekonomi luar negeri adalah kebijakan neraca pembayaran. Pengamanan cadangan devisa negara. Saat ini devisa negara diukur dengan emas. Nah, masalahnya emas kemarin
di awal COVID mencapai 1 jutaan ya nilainya ya. Wah, itu suatu hal yang luar biasa ya. Tetapi bahwa di lain sisi juga ada keuntungan dan ada kekurangannya. Kebijakan perdagangan luar negeri ya seperti tata niaga ekspor impor itu juga menjadi kebijakan luar negeri ekonomi pemerintah. Penanaman modal asing ya, investasi tidak langsung, usaha-usaha patungan. Ini juga saat ini sedang berlangsung ya, banyak tender, banyak investor asing yang ingin menginvestasikan ke Indonesia. Ya, misalnya di Kendal itu ya ada pusat di Kendal banyak pusat investasi ya dari luar negeri yang berpusat di Kendal itu nanti terfokus semuanya itu. Jadi kayak BSD ya. Jadi di sektor itu memang khusus untuk bisnis industri. Berikutnya adalah kebijakan hutang luar negeri, ya, menyangkut hutang pemerintah, swasta, dan perjanjian dengan para kreditor dan kebijakan lainnya. Intinya apa? Bahwa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memang melihat kondisi realita yang sedang ada terjadi saat ini. Pemerintah akan bisa menambah setiap saat menambah hutangnya, dan pemerintah juga bisa setiap saat akan melunasi hutangnya. Tergantung dari kondisi saat ini. Kalau pandangan saya, menurut saya kondisi perekonomian Indonesia saat ini ya memang sedang menuju, bukan sudah ya, tapi sedang menuju ke arah resesi. Dalam hal ini resesi itu kan penurunan pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus. Ya. Artinya nantinya wujudnya adalah nilai tukarnya hancur, saham turun, ya, perdagangan luar negeri banyak impornya daripada ekspornya, katakanlah seperti itu. Tetapi apa? Bahwa untuk menghindari Indonesia menuju resesi ya perlu usaha bersama. Salah satunya yang sering saya gaungkan adalah upaya untuk menabung. Ya, ini penting ini ya. Ini gerakan untuk menabung mungkin mulai bisa kalian terapkan saat ini. Ya, kurangi mengkonsumsi barang-barang yang tersier ya. Ya, tentunya harapannya apa? Karena memang di tahun depan sekali lagi bukan tahun yang mudah bagi Indonesia dan juga kita semuanya. Ya, tentunya apalagi di luar sektor yang pegawai tetap, itu suatu hal yang perlu perencanaan yang matang. Sehingga harapannya kalian dimulai dari kalian kepada diri kalian, keluarga dan lingkungan kalian, harapannya bisa memberikan edukasi yang sama bahwa ya kita belum resesi, tapi apabila hal ini diterus-teruskan maka akan menuju ke resesi karena pengeluaran pemerintah begitu besarnya ya. Ada biaya sumbangan tunjangan lain-lain ya, listrik dan lain sebagainya, itu jangan dikira listrik itu gratis itu ya. Mestinya saat gratis di pihak A itu ada subsidi yang diambil dari pihak B ya. Jadi bukan berarti listrik itu langsung free seperti itu aja. Mesti akan ada dampaknya. Tapi dampaknya di pihak lainnya. Yang penting pihak pihak kecilnya itu bisa survive. Tapi kan survive nggak mungkin terus-menerus bisa dibantu pemerintah. Hal ini yang perlu kita garis bawahi, kita sama-sama perlu care dari keadaan ini. Itu saja mungkin dari saya. Ada pertanyaan, satu pertanyaan mungkin bisa diberikan kepada teman-teman.